kayak Enggak, cakep. tapi gue nggak ada yang Nggak ada. enggak ya, enggak. Nauzubillah min zalik. Tadi kan udah dijelasin sama Fatah. Albing mah nggak pacaran gua tunangan. Enggak. Tapi kalau selir banyak ya. Iya banyak. Kan gue mafia. Cinta. Malu banget gua ya Allah Akbar. Bohong Kak Devin, Kak bohong. Oke, kalau dari menurut gua seorang mafia sejati, cinta itu adalah Buta. enggak. Cinta itu adalah ini. Cinta itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jadi kita punya Andika, kita kedatangan keren banget. Kenapa? Tadi beliin sama Andika kan. Apaan sih Kak? Minjem. Jadi di sini kita bakal podcast tes, ya kan. Gue di sini sebagai mafia di SMA 98 dan dia sebagai narasumber. Oke, di sini anggaplah nama gue Albi Tate. Oke, kalau lu tahu Andrew Tate. Nah, itu tuh temen gue. Klop banget. Dia sekarang lagi ditangkap. Lu punya pesan-pesan nggak buat dunia tentang masalah-masalah dunia gitu? Mantap. Jangan lupa sholat. Soalnya apa? Sholat itu tiang agama. Kecuali agama Kristen. Windshield. Fuck. Cara masang gimana? Percuma. Mic elite, memori sempit. Jalan sampai nelpon. Boleh gitu, siapa tuh mama? Oke. Jadi kita harus di sini apa tadi? Harus sholat. Itu satu pesan dari gua buat dunia itu sholat. Karena apa? Seperti yang kita tahu, tanda kiamat sudah makin kelihatan, arah sudah semakin menghijau. Walaupun sempat kesalahpahaman dengan mentor kami. Nah itu bahkan. Jadi gitu guys, kita harus sholat. Meskipun kalian jahat, nih orang kayak gua nih, gua tuh mafia, gua tuh gangster, gua punya kasino di mana-mana, gua punya banyak mobil, banyak dah pokoknya. Nih gua punya Bugatti juga tuh, ya kan? Kita harus tetap sholat walaupun kita pendosa gitu. Nah, ada satu contoh lagi. Apa? Kita harus sholat walaupun kita kondisinya menggila. Contohnya satu ini. Betul. Mau apa? Tahu kan? Oke, kembali lagi. Kita udah ajan tadi, bukan kita yang ajan tapi udah ajan. Kita bakal kembali bahas tentang kehidupan, politik dalam kehidupan. Ya. Contoh sederhana politik dalam kehidupan ini, pertama ya di sebelah 8 pun ada politik, tapi kita tidak bisa menyebutkannya. Semua kehidupan ini bersangkut paut dengan politik. Begitupun dengan seperti kata Pak Roland, contoh kimia itu sama kayak politik. Kenapa? Karena yang ada di dunia ini pasti berhubungan sama politik. Kayak nih, karena pastinya hasil politik. Kenapa? Dalam pemilihan kayak ini kan punya perusahaan dong, pasti yang bikin. Dalam perusahaan itu pasti ada, dalam sekolah aja ada politik, apalagi dalam sebuah perusahaan. Agree. Ada pro kontra antara pemimpin saat pemilihan pemimpin. Yes. Bisa aja gue so keren banget ya. Padahal Lu keren banget. Asli. Sebagai manusia terkeren gue di sini menyatakan kekerenan lu tingkatnya 3,10. 3/10. Itu di atas rata-rata. Orang rata-rata itu 0,5/10. Nggak sopan. Oke. Di sini kalau ngomongin tentang politik. Satu lagi. Apa? Dalam pemilihan ketua aja ada politiknya. Ada jelas. Itu politik dong. Politik. Dalam eskul pun ada politik. Di kelas pun ada politik. Jadi kita Hierarki juga ada. Politik, birokrasi segala macam. Politik hierarki, politik Nanti yang katanya berketurunan itu ada. Kayak mereka memanfaatkan El Rico contohnya, orang dalam jadi OSIS. Poli katanya mudah. Gak bercanda. Karena dia pinter waktu itu gue yang gue sih. Karena segitu doang, itu prototipe doang. Kita juga minjemnya berbatas, jadi kita harus tutup sekarang. Thank you banget Andika, disponsori oleh Andik K Pratama Bondan, Pangestu, Subrontoro, Bin Laden, Pangarep.com,
@slice_tm. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, di sini kita berkembang lagi. Gangster gua dari gangster dari utara. Fatah dari mana? Dari Kalisari. Yang kencang suaranya. Dari Kalisari. Dari Kalisari. Gimana kalau kita pakai mic? Baterainya habis ya? Halo. Baterainya habis, tidak bisa. Jadi kita lu masih di sini, pinjem dong. Nungguin tapi minta lagi. Udah, nggak usah ribet. Oke, jadi kita di sini bakal kembali berbicara tentang kehidupan. Di sini kenapa agak kelam tapi nyaman dilihat filternya? Karena kita akan membahas tentang cinta. Oke. Fatah, apa definisi cinta menurut Fatah? Cinta itu. Yang kencang suaranya, lu kayak cewek. Oke. Menurut gua, cinta itu adalah perasaan yang timbul yang bisa disebabkan oleh ketertarikan atau ada sebab akibat lain yang menyebabkan lu muncul perasaan terhadap suatu orang. Itu dimulai dari perasaan yang kecil, lama-lama bisa membengkak menjadi perasaan yang besar. Betul. Itu menurut lu? Iya. Oke, kalau dari menurut gua, seorang mafia sejati, cinta itu adalah Buta. enggak. Cinta itu adalah ini. Cinta itu adalah apa namanya? Cinta itu adalah jalan. Cinta adalah jalan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Tebak. Karena emang lu hidup bakal bakal jalan hidupnya ya cinta juga. Benar, tapi kurang tepat. Apalagi? Bisa apa? Tebak. Gak tahu. Jadi cinta itu kenapa saya bilang jalan? Kenapa? Karena untuk mendapatkan cinta kita harus berjalan, Oh iya. ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Kita menunggu tapi nunggunya itu nggak diam. Iya, kita harus ada aksi kan. Ya harus ada aksi. Contohnya Ada aksi, ada reaksi. ya aksi sama dengan F aksi sama dengan min F reaksi. X aksi sama dengan min F F reaksi. Apa Pinter sih? banget gua. Gitu. rumus apa tuh hukum Newton ke-1? Inersia. F aksi sama dengan min F reaksi kan? Itu ini bukan. Bukannya satu berarti ada yang F reaksi sama dengan dua ya. F aksi coba kita cari. Ya, kita bakal berbicara lagi tentang cinta. Malu banget gua ya Allah Akbar. Bohong, Kak Devinka bohong. Devinka bohong. Di sini ada Ada Intan nggak? Nggak ada ya? Malu banget gua. Briefing dong kalau mau datang. Nggak ada Intan. Nggak ada. Nggak, Intan yang ini ngechat gua. Oke sih. Gua nggak tahu ini. Lu kakak mereka ya? Iya. Oh iya, pantesan lu ngomong kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita berbicara tentang Kultur. Iya, tugas sekolah deh. nih, kita sekarang ngomongin cinta. Menurut lu apakah kita bisa mencintai orang yang nggak mencintai kita? Ya jelas bisa lah. Bisa. Karena apa? Banyak ente. Nanti banyak ente karena lu mencintai dia tapi dia tidak mencintai lu. Ya, itu kalau menurut hukum gue yang tadi, cinta itu jalan, itu benar, masuk. Karena apa tadi banyak yang ente ya? Iya. Tapi kalau menurut kamu Bukan nyindir- sejatinya bukan Albi, nyindir ya, iya bukan nggak nyindir nyindir. Tapi ya gitu. Pokoknya kalau menurut Albi sejatinya cinta itu bukan jalan, tapi cinta itu adalah rantai. Cinta itu harus nyambung. Emang. Ketika seseorang punya perasaan sama orang lain, tapi orang tersebut nggak punya perasaan sama kita, itu bukan dinamakan dengan cinta. Tapi bego. Sota, solo cinta, berjalan solo sendiri nggak bisa. Cinta itu harus bergandengan. Contohnya, gua sama mama gua mencintai gua mencintai mama gua, ya kan? Itu cinta. Kita dan Nabi Muhammad SAW. Nabi mencintai kita tapi kita tidak. Itu nggak bisa dinamakan dengan cinta. Rasul mencintai kita, tapi kita nggak mencintai. Itu bodoh, ya kan? Apa tanggapan lu
dengan orang-orang yang mencintai orang secara berlebihan, lebih mencintai manusia dibandingkan mencintai Tuhannya sendiri. Itu sebuah kesalahan sinkronisasi dalam otak mereka ya dan hati mereka. Karena apa? Sejatinya kita hidup ini mengejar akhirat. surga. Panik, Bisa kita mulai dengan cara ibadah dengan cara Nikah. nanti ke cinta kan. Cinta. Itu berisik. Kak, sadar diri, masih kelas 11. Nikah ini kita berarti mencintai seseorang kan? Dari seseorang. Saat mencintai seseorang ini ya berarti kita harus mengharap ridho Allah agar ibadah kita diterima dan ujung-ujungnya yang surga gitu. Kecuali kalau misalnya lu memilih pasangan ketika lu mencintai seseorang lebih daripada cinta lu kepada Tuhan, itu kesalahan yang besar. Ini jangan liatin gitu dong. Ada ya kan ada ini nggak contoh sederhana dari apa yang lu katakan tersebut? Ini baru-baru ini ada pasangan sejoli yang Sejoli itu apa sejoli? dua orang pasangan kan, sejoli itu pasangan yang mati bunuh diri di hotel. Kenapa? Ya itu karena mereka cinta secara berlebihan dan mungkin cinta mereka tidak direstui oleh orang tuanya. Terus seorang tua kan tergantung ridho Allah tergantung ridho Allah. Iya. Orang tua Kita kan. ngapalin hari kemarin ya. Iya. Nah, ketika Allah nggak ridho sama orang tua nggak ridho sama pasangan itu, terus Allah nggak ridho juga, mereka cinta secara berlebihan, akhirnya mereka bunuh diri. Contoh lain, Guys, contoh lain. ada nggak dari lu? Coba dari lu. Contoh lain gini. Udah nih. Adanya Oh ini, apa aja? gue mau ngaco aja tadi mau ngaco apaan. Ini, ketika kita ngelihat orang pacaran, secara tidak langsung kan itu udah melanggar syariat Islam, syariat. Lu nggak kedengeran ya itu sampai situ. Oh, bilang dong. Ketika ngeliat orang pacaran, itu kan jelas sudah melanggar syariat agama. Iya. Karena ya Allah pun melarang kita untuk berpacaran, tapi karena kita berlebihan kepada manusia, akhirnya kita lupa akan larangan Allah dan akhirnya kita terjerumus dalam maksiat itu, perzinahan. Sekarang kalau kita udah ngomongin tentang segala macamnya, sekarang kita ke poin akhir, resolusi. Solusi biar kita tidak mencintai orang yang tidak mencintai kita. Pertama, ketika lu mencintai seseorang, perasaan lu jangan terlalu jangan terlalu besar. Terlalu besar. Karena apalagi masih SMA ya, kecuali lu udah yakin nih, nah lu nggak apa-apa. Karena apa? Ketika perasaan lu besar terhadap seseorang, maka saat orang itu tidak mencintai lu, lu bakal takut banget. Dan cara biar apa namanya? Biar kita nggak cintai. Kita nggak mencintai orang kita tidak orang. Ya, biar cinta kita nggak sia-sia ke orang lain itulah. Di terletak tong sampah lagi no. Doa guys, itu solusinya. Kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton kita. Sangat bermanfaat sekali podcast dan juga mini talk yang saya lakukan bersama Fatahila, disponsori oleh Andika Pratama Bondan, Pangestu Pangeran, dan juga By Sisip dari Cina, By Sisip Kimi, dan juga ada Yunia, ada Nadia, ada Akila, dan disupport oleh anak-anak Realme. Ada being serious for me. wow. Woi guys, kita nggak jadi penutup, kita makan dulu. Ayo, ini Fatah nggak? Oke, ayo kita makan bareng. Why? Enggak, serius kita makan bareng. Gila tah. Sumpah, lu kenapa sih? Ya makan bareng. Gue gak pernah lihat Yunia ketawa kayak gitu dari kelas. Berarti kita berhasil memberi kebahagiaan kepada orang lain. Patut disyukuri. Lu tahu nggak? Salah satu manusia yang nggak akan disentuh oleh api neraka itu manusia yang kayak gimana? Manusia yang hayin. Hayin itu artinya apa? Yang ramah sama orang lain, yang nggak pernah bermasalah. Berarti orang friendly gimana tuh? Tergantung, kalau dia friendly-nya kayak deketin modus gitu, jangan. Kalau kayak gue ya nggak apa-apa.
Gue nggak friendly ya. Gue friendly-nya friendly bener. Ya lu emang kena anaknya friendly, bukan kayak Enggak, cakep. tapi gue nggak ada yang Nggak ada. enggak ya, enggak. Nauzubillah min zalik. Tadi kan udah dijelasin sama Fatah. Ibing mah nggak pacaran gua tangannya. Enggak. Tapi kalau selir banyak ya. Iya banyak. Kan gue mafia. Ini salah satunya. Salah satu mafia bukan pacar. Kita saudara. Halo kakak. Ada kakak kita guys. Kak, subscribe channel ya kak ya. Astagfirullahaladzim. Shock dikit nih. Kita tutup aja deh. Kita mau makan soalnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Albida Fapoundra, Albida Fantasma di channel Albida Fantasma. Maaf. Forget about your reality and welcome to my Fantasma. Oke guys, jadi di sini gue sama Fata itu abis dari Cibubur. Ngupok dulu. Abis dari Cibubur, ambil baju. Jadi gini guys. Jadi pertama itu gue punya adik kelas gue ini satu sekbid sama gue. Dia tuh ngasih tahu. Karena bohong, neta sekbid 9. Ya gitu dah. Terus jadi si Neta ini adik kelas gue ini kasih tahu kalau misalnya ada yang DM di IG OSIS nawarin baju seragam gratis gitu kan, bekas. Jorok banget. Terus siapa yang nggak mau gitu kan, gratis. Terus juga ya gitu. Jadi akhirnya gue DM personal kakak kelas ini. Terus akhirnya katanya oh boleh terus bla 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 bla. Terus akhirnya kita dapat nih seragam nih guys. Tuh ya. Kayaknya videonya gue sambungin sama video yang kita podcast waktu itu deh. Ya kan? Nyambung nggak? Nyambungin aja. Terus kita udah selesai nyampe ke sini, nyampe di SMA 98 pada tanggal hari apa nih? Sabtu ya? Sabtu Minggu. Minggu Besok masuk. hari Minggu tapi ini Imlek. Bong si Facai di masjid ini guys ya. Kita lagi di masjid SMA 98. Kok nyepi tuh kawan? Enggak tahu kapan. Kita kok nyepi nggak boleh keluar rumah ya? Nyepi itu dekat tanggal lahir gua. Maret kalau nggak salah. Berarti nanti kali sehari sepi. Lagi nih. Kita sama Cindy aja. Biar rame ya, bawa hadroh gitu. Gubrang nyepi gitu. Lagi Kok kencang juga. Bau. terus kita ada di masjid 98, kita istirahat, kita minum dulu dulu gitu. Nah sekarang di sini kita lanjut bahas podcast mengenai Seragam. Gue males beresnya lagi oncom. Gue mau ngambil buku 1 dan 2. Sini dulu. Sini. Udah enggak sini. Menurut lu hidup di dunia itu menyenangkan atau enggak? Ya, menyenangkan. Kenapa? Emang lu mau hidup di mana lagi? Mau langsung di akhirat. Iya. Lu nggak ingat vlog kita yang waktu itu? Gue malas nggak ada klipnya lagi. Kalau ada klipnya lagi, gue kasih tahu ke mereka nih. Apaan emang? Yang ini. Kalau ada klipnya gue edit. Tuh. Yang gue bilang gue mau mati duluan nggak apa-apa. Yang penting masuk surga gitu. Mau yang masuk surga gue duluan. Emang kan hidup tujuan hidup ini masuk surga. Gimana sih lu? Itu dah. Udah kali ya, gitu aja videonya guys. Welcome to my Fantasma.